Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah, apa kabar semuanya? Semoga saja di bulan suci Ramadan untuk hari yang ke-19 Ramadan 1442 Hijriah tetap semangat menjalankan segala macam aktivitas, juga mengamalkan segala macam bentuk ibadah-ibadah yang akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Untuk hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2021, seperti biasa di pukul 16.30 sampai pukul 17.30, kembali akan Anda mendengarkan sebuah program interaktif di mana Anda berkesempatan untuk berdialog langsung nanti dengan kami di sini, di konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati penggugah jiwa. Berapa nomornya? Bisa dicatat di 081144588882 untuk yang ingin phone live, dan juga bisa telepon kami di 0811413636 untuk yang Anda ingin mengirim pertanyaan. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Dan hari ini juga kami masih ada kuis di mana Anda berkesempatan untuk mendapatkan sebuah paket, sebuah buku bekal Ramadan insya Allah apabila jawaban Anda benar, dan kami siapkan 10 pemenang untuk setiap harinya. Baik pendengar, buat Anda yang juga ingin menyimak kami di media lain, Anda bisa simak kami di streaming di radio.andasnasiha.com/live. Juga bisa Anda saksikan siaran kami di channel Zulkarnain MS dan Radio An-Nasiha melalui media YouTube, Facebook, dan Instagram. Oh iya, untuk hari ini jawaban dari kuis kita silahkan dikirim jawaban Anda nanti di Instagram insya Allah. Pertanyaannya sebentar ya, setelah acara sedang berlangsung nanti. Baik pendengar, inilah konsultasi agama spesial Ramadan penyentuh hati penggugah jiwa yang mengangkat ayat-ayat, mengetengahkan pembahasan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan secara rinci dan mendalam, serta berbagai faedah yang terkandung di dalamnya, yang insya Allah bisa menjadi pedoman hidup kita. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, segera kita sambut guru kita Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini adalah kita berjalan kepada suatu arah yang pasti, karena semuanya akan berakhir ke sana. Itulah kehidupan akhirat. Hanya untuk seorang mukmin dan mukminah, jalan yang menuju kepada akhirat itu sudah diatur, sudah jelas, sudah terang. Maka kita perlu untuk mengenal pentingnya berada di atas jalan. Jangan sampai menyambut dari hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, memalingkan, membelokkan, atau menghambatnya dari jalan tersebut. Maka di sini ada ayat di dalam Al-Quranul Karim, sangat mendalam maknanya, patut untuk kita renungi. Di ayat ke-33 dari surah Luqman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Terjemahan makna ayat, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian.
wakhshaw yawma, dan takutlah akan suatu hari ketika di hari itu la yajzi walidun aw waladihi, seorang bapak, seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa mencukupi anaknya, wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a, demikian pula sebaliknya, tidak pula si anak ini dapat menolong bapaknya, sedikit pun tidak mampu. Inna wa'dallahi haqq, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, ya jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurur ini yang dimaksud adalah syaitan. Di penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Iya. Di penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Jadi ini ayat subhanallah sangat menakjubkan sebenarnya kalau dicermati untuk seorang hamba yang ingin berjalan lurus kepada sorga dan kepada hari akhirat. Iya. Kalau seorang yang lurus, itu takwa jalannya. Takwa. Tapi diingatkan akan dua hal. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian berpaling, atau jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Iya. Ini dua pokok penghalang di atas jalan. Yang pertama, tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Dan yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan pokok penghalang yang kedua adalah terpedaya oleh syaitan. Jadi ini dua sumber penghalang yang darinya lahir berbagai macam cobaan dan ujian yang bisa menghambat jalan seorang hamba. Iya. Jadi ini ayat subhanallah, pijakan di dalam kehidupan tidak boleh kita lalaikan. Tidak boleh kita lalaikan. Dari ayat ini perlu kita renungi. Yang pertama, perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah jalan yang mengantar kepada surga. Dan harus kita selalu berada padanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah puasa yang kita lakukan ini ujungnya, manfaatnya, hikmahnya adalah takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Supaya kalian bertakwa. Sebagaimana ketika diterangkan pembahasan-pembahasan hukum-hukum tentang puasa dan Ramadan di surah Al-Baqarah, akhirnya juga disebutkan untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Dan takwa inilah jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka itulah yang mengantarnya ke surga. Karena surga itu ya adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wala ni'ma darul muttaqin. Sebaik-baik rumah orang yang bertakwa. Dan yang menghindarkan seseorang dari neraka itu juga adalah takwa. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Mendatangi neraka jahanam. Itu adalah sebuah ketentuan dari Rabb, tidak bisa berubah. Bagaimana maksudnya mendatangi neraka jahanam? Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka datang ke neraka lewat, cuman orang yang penduduk sorga, dia cuma lewat saja, kemudian terus ke sorga.
Dan sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mendatangi neraka jahanam yaitu dengan melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Sebab semua orang akan melewati jembatan itu. Dan ini dua penafsiran tidak bertentangan. Iya. Dan semuanya benar. Maka di posisi itu semuanya akan mendatangi neraka jahanam. Yang selamat siapa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah takwa ini jalan yang mengantar kepada surga. Iya. Laksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Memelihara dia di atas keislaman dan sunnah. Istiqamah di atas hal tersebut. Nah, kalau dia sudah tahu jalannya, subhanallah, ayat mengingatkan tentang dua penghalang pokok, penghambat yang bisa memalingkan dari jalan. Itulah dunia dan syaitan. Iya. Karena orang yang tertipu oleh dunia, condong kepada dunia meninggalkan akhirat, itu keluar jalan atau belok jalannya. Sebagaimana kalau dia mengikuti syaitan, seruannya, ajakannya. Syaitan itu penghuni neraka. Dan dia memang diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat untuk mengajak orang-orang menjadi pengikutnya. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Semuanya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka terus menerus kalian menganggapnya sebagai musuh. Sungguhnya syaitan ini mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Dan di ayat ini terdapat al-khawf, al-khasyya min yaumil qiyamah. Seorang itu punya rasa takut terhadap hari kiamat. Iya. Rasa takutnya terhadap hari kiamat itu sekaligus motivasi supaya dia beramal salih. Bersiap untuk menghadapinya. Bersiap untuk menghadapinya. Nah, itu diingatkan, wakhshaw yawma, khawatirlah kalian akan suatu hari. Kemudian renungan yang ketiga dari ayat, dahsyatnya hari pembalasan dan hisab. Subhanallah, sampai seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak juga tidak bisa memberi manfaat kepada bapaknya. Tempat yang lain dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya, dari ibu dan anak-anaknya, dari ayah dan ibunya, dari anak-anaknya. Setiap orang punya kesibukan yang membuatnya tidak memikirkan orang lain. Tidak memikirkan orang lain. Makanya ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki, Aisyah waktu itu sempat bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, perkara di hari tersebut lebih dahsyat daripada itu. Makin dahsyatnya tidak ada kesempatan mereka untuk saling melihat, memperhatikan. Semuanya di dalam urusan, mengurus dan memikirkan dirinya masing-masing. Ketakutan yang hebat. Iya. Itu dahsyatnya di hari pembalasan dan hisab. Nah, ini semuanya harus kita torehkan dari catatan-catatan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua di dalam menata hal ini. Kemudian yang keempat dari ayat bahwa janji Allah itu pasti. Inna wa'dallahi haqq. Dan ini ditegaskan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Karena apa yang Allah janjikan, apa yang Allah beritakan, itu semuanya benar, tak akan terjadi. Kemudian yang kelima, mewaspadai fitnah dunia. Fala tugharrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-sekali kehidupan dunia itu
melalaikan kalian, membuat kalian terpedaya. Iya, dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Tapi dunia itu adalah tempat untuk beramal, tempat untuk bersiap. Kalau dunia digunakan untuk akhirat itu nggak ada masalah, bagus. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah datangkan untukmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Tapi kalau dunia menjadikan seorang itu bersombong, merasa megah, membuat dia lalai dari ketaatan, kafir kepada Allah, meninggalkan perintah, maka ini yang berbahaya. Ya, dunia ini kadang bisa menghancurkan seseorang, kadang bisa memfitnahnya, kadang bisa melalaikannya, kadang bisa menguranginya. Ibarat orang yang berjalan, kadang bisa dia palingkan, kadang bisa dia tahan, kadang dia bisa perlambat. Ya tergantung bagaimana respon seseorang terhadap dunia itu. Yang terakhir di sini kita diperingatkan jangan sampai terpedaya oleh syaitan, tertipu oleh syaitan. Syaitan ini musuh, dia menyerang dari segala sudut, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari pintu syahwat, dari pintu syubhat, semuanya diserang oleh syaitan. Mengalir bersama anak manusia di aliran darahnya. Maka bagi siapa yang ingin berjalan lurus, dia harus berhati-hati dari tipu daya syaitan dan dari makar syaitan. Iya. Karena itu hendaknya kita selalu pikirkan dua hal ini. Dan ini mendalam sekali renungan untuk hati, sangat menggugah jiwa di sini. Ya, kalau kita pikirkan kita ini sudah tahu jalan. Alhamdulillah kenal Islam, mengerti jalan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Kapan kita akan sampai kepada hari akhirat itu? Apabila jalannya itu kita abaikan, kita lalaikan. Kalaupun kita sudah kenal jalannya, bagaimana bisa kita selamat? Kalau kita selalu terpedaya dan tertipu oleh dunia dan syaitan. Iya. Maka ini mungkin akan membuat kita mundur dari jalan atau bisa memalingkan dari jalan. Karena itu ayat ini adalah ukuran penting sekali bagi siapa yang ingin istiqamah di atas jalan dan siapa yang ingin mewaspadai segala hal yang bisa memutus jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu bermohon supaya diberi petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang disesatkan, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Nah itu Nabi SAW dari kebanyakan doa beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas jalan, melindungi kita semua dari segala fitnah, segala hal yang bisa memutus kita dari jalan menuju kepada Allah dan kepada surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Demikianlah tausiah ringkas kita untuk hari ini, pembahasan seputar surah Luqman ayat 33 tentang perintah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada suatu masa nanti di mana seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya, begitupun sebaliknya. Dan tidak seorang pun dari manusia pasti akan mendatangi neraka jahanam. Lalu kemudian yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, saatnya sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami mengundang Anda untuk menghubungi kami di 0811413636 untuk Anda yang ingin mengirim pesan. Juga untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0811445882. Tapi sebelumnya kita mau sampaikan dulu kuis kita untuk hari ini. Pertanyaannya apa, Ustaz? Pertanyaannya seperti biasa, ayat yang kita kaji hari ini Yes, Ustaz.
ayatnya dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya, lalu 3 kandungan dari ayat yang paling mengena di hati pendengar. Baik pendengar, demikian sudah disampaikan oleh Al-Ustadz, dan silahkan kirim jawaban Anda di Instagram, kami tunggu. Dan insya Allah kami akan umumkan pemenangnya di akhir program acara ini. Baik, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab kita untuk hari ini, dan pertanyaan hari ini sudah banyak sekali terkait dengan 10 malam terakhir Ustadz. Dan saya akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp dari baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi urusan Ustadz dan juga keluarga, dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyebarkan dakwah sunnah. Ustadz, ana ingin bertanya, kalau kita mau memulai iktikaf untuk malam pelaksanaan iktikaf, apakah dimulai dari malam ke-21 dan untuk selesai iktikafnya sampai kapan ya Ustadz? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi iktikaf itu, kalau dari sudut iktikafnya itu enggak ada batasan sampai berhari-hari. Jadi boleh 1 hari, boleh semalam, boleh sehari saja. Dan sebagian ulama boleh beberapa saat dihitung sebagai iktikaf. Tapi memang untuk 10 malam terakhir, satu rangkaian 10 malam terakhir itu punya keutamaan khusus. Karena Nabi SAW melakukannya dan beliau mencari Lailatul Qadar di situ. Dan Lailatul Qadar tidak keluar dari 10 malam terakhir. Iya. Dan yang paling sempurnanya seseorang di dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadannya, itu dia melakukan sholat di dalamnya. Hanya Nabi SAW di 10 malam terakhir, beliau pernah keluar mengimami para sahabat hingga pergi sepertiga malam. Malam yang lainnya beliau mengimami sahabat hingga pergi 1/2 malam. Jadi dari ba'da Isya sampai 1/2 malam. Ya. Dan di malam lainnya beliau mengimami para sahabat dari ba'da Isya sampai menjelang sahur. Sampai sebagian sahabat berkata, kami khawatir luput dari makan sahur. Karena Nabi SAW sholat sampai akhir sekali. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling afdal itu dihidupkan dengannya di malam-malam. Di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Demikian pula sebenarnya di seluruh malam Ramadan itu dalam keadaan dia melakukan sholat. Karena di sholat itu sudah ada membaca Al-Qur'annya, sudah ada berdoanya, bermunajat kepada Allah, beristighfarnya, berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Wajar lah, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua dari sholat 5 waktu. Makanya sholat sunnahnya pun dia punya pengaruh-pengaruh yang besar, pengaruh-pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi di 10 malam terakhir itu dihidupkan oleh Nabi SAW, dan beliau iktikaf sampai beliau pernah iktikaf di 10 malam pertama, kemudian iktikaf lagi di 10 malam kedua, lalu beliau iktikaf di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir beliau katakan bahwa telah diberitakan kepadaku Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Jadi kalau 10 malam terakhirnya dia hidupkan semuanya, maka itu pasti dia dapat keutamaan Lailatul Qadar dalam ibadah, insyaallah ta'ala. Hanya posisi dia dalam saat ibadah itu. Kalau dia iktikaf di masjid, itu tambahan ketaatan, lebih sempurna. Ya, kalau dia misalnya sholat terus di rumahnya, ya beribadah, nah itu bagus dihidupkan seluruh malam. Tapi beda dengan orang yang melakukannya di masjid. Beda dengan orang yang sedang iktikaf di masjid. Karena itu iktikaf ada keutamaan khusus di dalam hal tersebut. Ada keutamaan khusus. Jadi kalau disebut 10 malam terakhir itu bermulanya dari malam ke-21. Begitu tanggal 20 Ramadan, matahari terbenam,
Nah, itu sudah masuk malam 21. Jadi dia kalau ingin iktikaf, dia sudah mulai berada di masjid pada malam 21 itu. Kalau dia berada sebelum matahari terbenam, maka itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan dia berada di malam 21 hingga waktu sholat subuh. Ada sebagian ulama yang membolehkan seperti itu. Dan akhirnya, akhir 10 malam terakhir adalah ketika berakhirnya Ramadan. Jadi kapan hilal Syawal terlihat, maka 10 malam terakhir sudah berakhir. Ya, kalau keadaannya seperti itu, berarti 10 malam terakhir itu bisa 9 malam, 9 hari, dan bisa 10 hari atau 10 malam. Tergantung Ramadannya 29 hari atau 30 hari. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Baik pendengar, silakan hubungi kami kembali di 081144588882 buat Anda yang ingin bertanya langsung, dan terima kasih tadi yang sudah bertanya. Baik Ustaz, sambil menunggu telepon yang masuk, saya bacakan kembali pertanyaan yang sudah ada. Saya memiliki 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, apakah tepat bila seseorang berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa iktikaf itu hanya dapat dilakukan di 3 masjid? Dan bila tidak tepat, apakah seseorang yang memilih pendapat tersebut lalu beriktikaf selain di 3 masjid akan mendapat keutamaan iktikaf? Pertanyaan kedua Ustaz, bolehkah kita bergampangan dalam perbedaan pendapat yang masing-masing memiliki dalil yang kuat? Dalam hal ini, sholat yang hanya memiliki 1 kali tasyahud, kadang kita mengerjakannya dengan duduk iftiras dan kadang duduk tawarruk. Jika harus memilih satu pendapat, manakah yang paling kuat di antara pendapat mengenai duduk yang hanya memiliki 1 kali tasyahud? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Ya, yang pertama, seorang itu kalau ada silang pendapat, dia melihat yang terkuat dari pendapat itu apa, dia pegang satu saja. Kecuali kalau ibadah itu bersifat tanawu, boleh diganti-ganti. Misalnya doa istiftah, itu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi, maka boleh baca ini kadang, dan di tempat lain dia boleh baca ini. Dia ganti-ganti, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam posisi ada silang pendapat, maka dia lihat yang terkuat dari pendapat itu. Bagaimana caranya dia menilai yang terkuat? Kalau dia terpelajar, dia bisa menilai, dia bisa membahas, mengkaji, maka dia harus mengkaji, nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya dia tidak punya keahlian untuk itu, maka dilihat penjelasan ulama yang berbicara tentang itu dengan ilmu. Ya, maka diambil hal yang mencocoki hatinya sesuai dengan ilmu yang disampaikan, berdasarkan ilmu. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka dia lihat di antara para ulama itu yang paling berilmunya. So, kalau dia lihat yang paling berilmunya, itu artinya dia berpegang dengan ucapan orang yang terpercaya. Nah, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Dan itu bukan ikut-ikutan. Ya. Sebab dalil dia adalah ucapan seorang alim. Seorang alim yang berpijak di atas dalil. Nah, begitu ketentuannya. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat tidak boleh etikaf kecuali 3 masjid, la etikaf illa fi thalathati masajid. Pertama itu hadits ada kelemahan ya. Kemudian yang kedua andai kata syah haditsnya, maksudnya tidak ada itikaf di situ, bukan tidak syah itikafnya, tetapi tidak sempurna itikaf. Itikaf yang lebih bagus dan lebih afdal di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu yang paling afdal. Tapi bukan di tempat lain tidak syah. Karena ayat Al-Quran itu mengizinkan semuanya, wa antum akifuna fil masajid. Dan itu dari pendalilan tidak tepat kalau ayat dikhususkan keumumannya oleh hadits dengan makna yang seperti itu. Itu disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin sebagai ma'ayib al-istidlal, sebagai pendalilan yang aib, tidak tepat, bukan hal yang benar di dalam pendalilan. Iya. Jadi itu jawaban untuk hal tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwa membatasi iktikaf pada 3 masjid saja itu bukan pendapat mayoritas ulama. Itu pendapat dari sebagian ulama, dan saya sudah terangkan itu bukan pendapat yang kuat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dengan Rahmat. Ya, silahkan pertanyaannya. Kami Ustaz,
ini Ustaz mau tanya soal sholat. Ustaz. Bagaimana itu Ustaz kalau umpamanya kita luput dalam tidur? Saya Luput kurang dalam dengar suaranya Jalan Pak Dada. begitu, Eh, sholat subuh. halo, bisa sedikit Iya. didekatkan mulutnya ke mic handphonenya Pak? Oh iya, halo. Ya, begitu. Oh iya. Oh iya, bagaimana itu Ustaz hukumnya kalau umpamanya kita luput dari tidur Ustaz? Misalnya Ustaz ketiduran begitu, tidak sholat subuh. Iya. Tapi pas Bangun. bangunnya begitu Ustaz, sadar Ustaz, saya lupa tadi sholat subuh. Iya. Bagaimana ini Ustaz? Apakah bisa melakukannya atau di kode atau bagaimana Ustaz? Itu. Oh iya, terima kasih. Iya, Barakallahu fiik. iya. Itu ada ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an salatihi aw nasiya anha, fa waqtuha hina dzakaraha." Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa, maka waktunya ketika dia ingat, ketika dia terjaga. Ya. Ya, kalau dia ketiduran, mau diapain orang ketiduran? Begitu dia bangun, dia langsung sholat. Dan itu bukan qadha namanya, itu ada menunaikan sholat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Hanya saja yang perlu dipermasalahkan kenapa dia ketiduran. Kalau sebabnya karena kelalaiannya, maka dia berdosa akan hal tersebut. Begadang pada hal yang tidak ada manfaatnya, misalnya perkara yang melalaikan, akhirnya luput dari sholat subuh. Nah, ini keteledoran dari dia. Ya, harusnya dia cepat tidur untuk hal tersebut. Tapi kalau dalam hal yang lumrah, perkara yang lumrah, ya maka seorang itu diberi udzur pada hal yang lumrah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Saya bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Di beberapa masjid dilakukan 2 kali sholat tarawih dan 2 witir. Yang pertama dilakukan di awal malam dan yang kedua dilakukan di akhir malam. Dan sebagian lagi ada yang melakukan khusus di 10 hari terakhir. Apakah ini boleh dilakukan? Pertanyaan kedua, Ustaz. Si ibu ditanya oleh si anak, apakah ayahnya berpuasa? Si ibu menjawab, iya, padahal si ayah tidak berpuasa. Apakah ini termasuk berbohong yang diperbolehkan? Niat si ibu agar si anak tidak mencontoh si ayah dalam hal yang buruk. Jazakallahu khairan. Dari Muhammad di Kendari, Ustaz. Yang pertama terkait dengan sholat tarawih 2 kali, ini sudah kita ingatkan ya. Bahwa kalau sholat tarawihnya 2 kali di 2 waktu dan dua-duanya pakai witir, itu kekeliruan. Itu adalah hal yang harusnya diperbaiki. Itu kan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Iya. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La witrani fi laila," tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu yang dibahas oleh para ulama di buku-buku fikih dengan masalah takkid. Mereka sebut itu hukumnya makruh. Solusinya kalau memang seperti di 10 malam terakhir, biasanya orang menambah jumlah sholat malamnya supaya lebih menghidupkan malam. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, "Kana idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ayqadha ahlahu wa ahya lailah." Beliau kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarungnya, beliau bangunkan semua keluarganya, dan beliau hidupkan seluruh malamnya. Nah, beliau hidupkan seluruh malam itu dengan sholat. Jadi kalau dia di masjid misalnya menambah jumlah sholat, maka itu nggak ada masalah. Tapi jangan 2 kali witir. Ya, makanya kalau 2 kali sholat di awal dan di akhir, maka di awal itu sholat 2 rakaat saja, tidak ada witir ya. Nanti di akhir baru ada witir. Bagi orang yang sholat di malam hari, sudah selesai sebenarnya. Dia sholat bersama imam. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Imamnya selesai dalam keadaan genap. Nah, itu nggak ada masalah. Tidak mesti dia ikut witir bersama imam. Kalau imamnya tidak witir, maka dia bisa witir sendiri. Nah, itu solusinya. Dan itu cara yang paling baiknya. Karena itu Nabi SAW di Sahih Al-Bukhari, beliau pernah sholat 4 rakaat di awal malam. Kemudian beliau tidur. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat di akhir malam. Kemudian witir 3 rakaat.
Iya. Nah, itu menunjukkan bolehnya witir itu 2 kali, ya, sholat malam itu 2 kali, awal dan akhir. Tapi tidak boleh 2 kali witir. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, berbohong itu tidak diperbolehkan. Itu adalah hal yang diharamkan. Dan jangan mendidik anak-anak dengan hal yang tidak benar. Iya. Kecuali kalau ada hal yang misalnya dikhawatirkan ada bahaya, kemudian bisa memberi dampak yang negatif, tapi dia berucap sesuatu yang bersayap, itu nggak ada masalah. Hal yang bersayap mengandung 2 kemungkinan. Tapi kalau dia berucap sesuatu yang pasti menyelisihi kenyataan, nah itu nggak diperbolehkan. Itu namanya berbohong. Yang berbohong itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, saya ambil dari penelpon yang masuk. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dengan Pak Abin di Rembang. Di mana? Di Rembang. Rembang. Oke, suaranya mungkin mic-nya bisa didekatkan ke mikrofon handphonenya supaya agak jelas suaranya. Baik, Ya, silakan halo. pertanyaannya. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, Ibu bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang waktu lalu berjanji dengan bersumpah atas nama Allah, kemudian suatu hari dia melanggarnya, dan kemudian kafarahnya dia memilih yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin. Oke. Nah, bagaimana hukumnya ketika kalau bulan Ramadan dia bersedekah ke masjid, yaitu dengan cara memberi bantuan, memberi buka puasa, memberi iftar kepada kira-kira 10 orang. Nah, tetapi niatnya double. Yaitu yang pertama dia niat sedekah itu untuk memberi makan, yaitu untuk menebus kafarah sumpahnya itu. Oke. Kemudian yang kedua untuk memberi makan buka puasa seorang. Juga kalau Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia memberi makan dengan niat membayar kafarah, itu syah membayar kafarah. Iya. Karena orang yang bersumpah itu, apabila dia membatalkan sumpahnya, dia memang bayar kafarah. Fayata'amuhu fakafaratuhu yata'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Itu kafarah. Iya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu 3 ini, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, dimaklumi bahwa pembayaran kafarah itu ketika dilakukan, nah itu khusus untuk pembayaran kafarah. Tidak boleh digabungkan dengan niat yang lain. Dan tidak syah digabungkan dengan niat yang lain. Iya. Bayar kafarah, dia bayar di Ramadan, di selain Ramadan, itu sama saja. Karena dia posisinya membebaskan tanggung jawabnya. Tapi seorang itu kalau dia lebih cepat dia membebaskan tanggung jawabnya, itu lebih bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Afwan izin bertanya kepada Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, tim Radio An-Nasihat dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang berkumpul bersama keluarganya yang bukan mahram, misalnya saat merayakan hari Id, di mana biasanya terjadi perbincangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dikarenakan orang tua anak memerintahkan anak untuk ikut acara kumpul keluarga untuk merayakan hari Id, dan orang tua anak dan kebanyakan keluarga masih awam akan syariat Islam. Jazakallahu khairan. Ya, dalam hal-hal yang seperti itu, seorang itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ya, kadang itu hal yang dimaklum ya. Di hari raya, banyak keluarga, sebagiannya kadang masih ada orang yang belum paham tentang ketentuan-ketentuan syariat, kadang belum sempurna atau belum melakukan sebagian hal.
Masih ada perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab, ya, campur baur laki-laki perempuan dan sebagainya. Kalau dia masuk untuk silaturahmi kepada keluarganya dan seterusnya, dia sisa menjaga jarak saja dan menjaga pandangannya, jangan melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dia sekedar berada di situ untuk menyambung silaturahmi. Kalau dia bisa, apalagi kalau dia posisinya bisa mengajak mereka kepada kebaikan, itu insya Allah ta'ala adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pendengar, Anda masih mendengarkan konsultasi agama spesial Ramadan penyentuh hati penggugah jiwa. Untuk hari ini di hari yang ke-19 Ramadan 1442 Hijriah, dan waktu kita masih ada tersisa sedikit lagi. Sekarang waktunya sudah 22 menit dari pukul 17, kita sampai di pukul 17.30 insyaallah, lebih-lebih sedikit. Baik, saya akan terima telepon lagi untuk penanya yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Bengkulu. Oke. Silakan pertanyaannya, Pak. Teleponnya agak dideketin ke mulut. Ya, baik. Asal Ustaz menanyakan dengan bangunan itikaf. Di mana kita belum mengetahui bahwa di bulan ini 29 hari atau 30 hari. Untuk memastikan Jelas, bahwa kita berada di dalam masjid 10 hari, itu bagaimana Ustaz ya? Kita untuk melakukan. Sebentar, ini masalah apa tadi? Itikaf ya? Iktikaf, Ustaz. Terus? Saya juga kurang jelas tadi. Halo? Bapak masih ada? Ya, Ustaz. Singkat saja pertanyaannya, Pak, tentang itikaf apa itu? Itikaf tadi apa? Ya, Apa yang mau ditanyakan? itikaf itu kan dimulai tanggal 21. 21. Ya. Ah, Sedangkan di dalam bulan Ramadan ini ada 29 hari ataupun 30 hari. Oke. Terus 9 atau 10 hari gitu ya? Ya, Ah, bagaimana menentukan kalau kita memang berada di 10 hari malam terakhir? Oke, Dan apakah kita masuknya itu di malam 20 oke. atau di malam 21 gitu? Oke, baik. Baik, sudah baik. Itu aja, Pak, ya? Ya, malam. Iya, baik. Jazakallahu khair. Gimana tadi Pak Dadang agak... Ustaz, tadi sudah Ustaz jelaskan, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara menentukan itu 10 hari di bulan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sementara belum jelas antara 29 hari atau 30 hari, Ustaz. Tadi Ustaz sudah sempat jelasin di awal tadi. Ya, itu sudah jelas ya. Kita sekarang sudah berlalu 10 hari pertama, sekarang kita di 10 hari yang kedua. Iya. Di penghujung 10 hari yang kedua. Hari ini kita di tanggal 19 Ramadan. Berarti besok akhir 10 hari kedua, 20 hari. Iya. Setelahnya itu 10 hari yang ketiga, mulai dari tanggal 31. Cuman memang akhirnya, saya sudah katakan, akhir dari 10 hari yang ketiga itu mungkin angka 9, mungkin angka 10, karena bulannya kadang 29, kadang 30 hari. Tapi kalau awalnya itu jelas, tanggal 21 itu jelas, sudah pasti. Nah, dari tanggal 21 itu sudah masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya saya ambil dari WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi laki-laki hanya dengan jalan iktikaf di masjid? Saya ingin iktikaf sementara wabah saat ini belum meredah. Ditambah lagi saat ini ada wilayah dekat tempat saya tinggal 1 RT, warganya terkena COVID disebabkan jamaah tarwih. Dan yang terakhir, manakah yang saya harus pilih, Ustadz? Sholat tarawih yang menerapkan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak pada safnya, tapi di dalam pada tata cara sholatnya selalu mengadakan ceramah atau khutbah antara tarawih dan witirnya. Dengan sholat tarawih masjid atau dengan sholat tarawih masjid yang mendekati tata cara sunnah tapi kurang menerapkan protokol, di mana semua jamaah memakai masker tapi safnya sangat berdempet. Apa Anda, Ustadz? Ya, yang pertama terkait dengan iktikaf di masa pandemi. Saya kalau ditanya pembahasan tentang iktikaf dari sudut keutamaan, itu saya berbicara pada ketentuan umum tentang keutamaan iktikaf dan seterusnya. Karena itu Lailatul Qadar, saya sudah terangkan, Lailatul Qadar itu siapa yang menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir. Iya, itu dia dapat Lailatul Qadar. Nah, cara menghidupkannya, kalau dia di rumahnya boleh, nggak ada masalah.
Tapi kalau dia di masjid, nah itu dia terbungkus dengan ibadah lain namanya itikaf. Nah itu lebih utama dari sudut keutamaan. Tetapi kalau di masa pandemi seperti ini, apalagi kalau misalnya ada larangan di sebagian tempat atau mengkhawatirkan dari penyebaran virus corona, maka seseorang itu dia berada di rumahnya lebih bagus. Dia berada di rumahnya itu lebih baik. Adapun hal yang kedua, seorang itu hendaknya mengetahui bahwa protokol kesehatan itu wajib diterapkan di masjid-masjid. Itu terkait dengan nyawa orang, keselamatan orang, ya penghentian virus ini supaya musibah cepat terangkat. Jangan bergampangan dengan hal tersebut. Iya. Jangan bergampangan dengan hal tersebut. Gimana caranya seorang mengenal sunnah misalnya, tapi ketika sholat softnya dekat-dekatan, tidak menerapkan protokol kesehatan, itu tidak di atas sunnah namanya. Dan sunnah itu dia jaga protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dari pemerintah di dalam hal tersebut. Dan itu fikih harus dipahami. Fikih harus dipahami. Ya, kalau dia masuk ke dalam masjid yang menjaga protokol kesehatan, walaupun ada hal-hal yang keliru, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus untuk dirinya dan lebih mencocoki peraturan dari pemerintah, dan juga lebih menjaga untuk saudara-saudaranya yang lain agar supaya tidak memberi bahaya kepada orang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari hamba Allah di Makassar, apakah boleh memakan makanan barasanji dan makanan hasil baca-baca? Makanan itu kalau dia bukan sembelihan, itu lebih ringan pembahasannya. Tapi kalau dia sembelihan, itu harus dipastikan dia disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, sebuah makanan kalau dia diletakkan dengan niat untuk sebuah acara yang keliru, acara yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat, dalam perkara bid'ah, apakah boleh dimakan makanan di dalam acara yang menyelisihi syariat itu dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiik. Berikut pertanyaan di luar tema dari Wisnu di Lampung. Untuk saat saya sedang ngobrol-ngobrol masalah agama, ayah saya mengucapkan Nabi Musa sesat. Setelah saya beritahu tentang cara bertaubat umat Nabi Musa, yaitu dengan cara bunuh diri. Apakah ini termasuk istihza? Dan bagaimana cara bertaubat dari hal tersebut? Mohon masukan. Nah itu keliru ya dalam mengucapkan. Mungkin itu ucapan spontan keluar dari sebagian orang, karena bunuh diri itu tidak dikenal di agama kita. Ya, jadi mungkin itu jadi sangkaannya langsung mengarah kepada hal tersebut. Ya, padahal di agama Nabi Musa itu bukan orang mau tobat langsung, setiap orang yang tobat dia bunuh dirinya sendiri. Itu di suatu konteks kejadian ketika Bani Israel mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka semuanya disuruh berkumpul di satu lapangan. Kemudian Allah datangkan kegelapan, kemudian mereka diperintah untuk saling membunuh di tempat itu. Iya. Dan itu memang syariat di sebagian nabi mengandung hal-hal yang berat terhadap mereka, dan itu memang dibahas dari sudut perbandingan syariat, keindahan agama Islam ini dan bagaimana Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai agama yang mudah, sebagai agama yang mudah, ya. Maka tidak boleh seorang itu berucap terhadap Nabi Musa kalimat yang seperti itu. Kalau dia mengucapkannya dengan sebuah maksud, sudah tahu tentang hal tersebut, tetap dia ucapkan, nah itu salah satu pembatal keislaman, bukan dosa besar lagi, itu bisa pembatal keislaman. Tapi kalau dia mengucapkannya di atas konteks yang saya sebutkan itu tadi, mungkin cuma salah membahasakan, maka itu diperintah untuk bertobat dan beristighfar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, manakah yang lebih utama bagi kami wanita? Sholat tarawih di masjid tapi melewati warkop yang banyak sekali laki-laki dan duduk di depan warkop, atau sholat malam di rumah saja sendiri dari Pangkep Ustaz, dari Segiri di Pangkep? Ya, sholatnya di rumahnya itu lebih baik untuk perempuan.
perempuan itu subhanallah ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan tidak diberikan untuk laki-laki. Laki-laki itu diwajibkan sholat di masjid, banyak hikmahnya. Tapi perempuan sholatnya di rumahnya itu lebih afdal daripada dia sholat berjamaah di masjid. Dan itu diucapkan oleh Nabi untuk para perempuan, para sahabiat yang berada di kota Madinah. Dan mereka punya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sholat di situ lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tetap berkata sholatnya perempuan di rumah-rumah mereka itu lebih afdal daripada sholatnya di masjid. Iya. Para ulama yang mengizinkan untuk perempuan keluar untuk sholat, itu kalau tidak ada fitnah. Misalnya dia keluar dengan pakaian tertutup, hijab yang benar, tidak pakai wangi-wangian, jalan ke masjid juga, jalan yang aman, di masjid ada tempat, itu tidak ada fitnah. Tapi kalau disebut tadi di jalan ada hal melewati banyak orang, bisa menjadi santapan pandangan mata sebagian manusia yang kadang tidak bertanggung jawab, dan semisal dengan itu, ini adalah hal-hal yang kadang harus diperhatikan oleh perempuan untuk menjaga dirinya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan terakhir saya ambil dari pertanyaan sudah masuk yang dikirim via WhatsApp. Semoga Allah mengokohkan kita dalam memurnikan ibadah kepada Allah semata. Ustaz, saya seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suami. Dari pekerjaan suami, ia mendapatkan uang santunan berupa asuransi kematian yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Uang asuransi ini diberikan kepada orang tua suami, yaitu mertua. Nah, mertua menginginkan uang asuransi kematian diberikan kepada saya, guna membesarkan anak saya. Namun, saya sungguh berat menerimanya. Karena saya tidak tahu apakah uang tersebut halal atau haram, Ustaz. Apakah saya berhak mendapatkannya? Apakah halal untuk saya pakai, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Baik, kalau itu uang tersebut dari asuransi dan belum dia terima, maka memang tidak menerimanya itu lebih bagus untuk dirinya. Ya, karena asuransi itu ketika dia membayar, anggaplah dia membayar tiap bulan terus dia mengambil haknya saja, apa yang dia bayar mungkin tidak sampai jumlahnya dengan dana yang diberikan sekarang ini. Kemudian dana itu pun tidak tahu duit dia atau duit orang lain di situ. Iya, duit orang lain di situ. Ya kalau dia berlepas dari hal tersebut, itu adalah hal yang paling bagus untuk dirinya. Iya. Tapi kalau seorang dalam kondisi terdesak dan perlu dan duitnya sudah berada di tangannya, ini dari hal yang saya tidak bisa menjawab di ranah tersebut. Ya wallahu ta'ala alam.